Sebenarnya aku agak kurang serak dengan bahasan tentang feminine energy yang terlalu ekstrim feminis. Jadi seolah kayak nggak ada laki-laki baik di dunia ini, and we are always demanding about getting princess treatment, tapi we are doing no effort sama sekali. No, for me personally, memiliki sebuah hubungan dengan laki-laki is a long run gitu loh. Jadi bukan sekedar main-mainnya aja, bukan sekedar cara mendapatkannya aja, bukan sekedar kita terlihat menarik bagi mereka. No, but it is a long run. Dan kesalahan pertama kebanyakan perempuan lakukan ketika mereka ingin bersama seseorang yang mereka sayangi atau seseorang yang mereka sukai, we are feeling the need to chase them. Kita merasakan keinginan untuk mengejar laki-laki itu. Apakah kita menyukai seseorang itu salah? Enggak, menurutku itu sangat-sangat wajar. Apakah kita nggak boleh punya standar untuk seorang laki-laki? Boleh banget, tetapi memaksakan mereka harus fit in dengan standar kita, itu adalah hal yang salah. Kita nggak bisa mengubah seseorang, kita aja belum bisa gitu loh mengubah diri kita, karakter kita menjadi yang orang lain mau gitu, apalagi kita memaksakan orang lain untuk sesuai kita. Jadi memang kita pilih dari awal, kita seleksi dari awal, kita set standar dari awal, tetapi bukan berarti merendahkan seolah gak ada laki-laki yang baik di dunia ini. I do believe like a lot of men, a lot of good men are out there, they are also building themselves. Karena aku sendiri ngelihat banyak banget followers dan subscribers aku tuh laki-laki juga, and I can see the value in them. Dan bahkan dalam kehidupan aku banyak juga laki-laki baik yang memang ada di sekeliling aku gitu. Jadi aku ngerasa kurang setuju. Tidak mengejar laki-laki itu bukan berarti kamu diem aja, pasif, gak ngelakuin sesuatu, gak ngelakuin effort untuk dia, gak ngelakuin effort untuk hubungan kamu, dan kamu cuma duduk di sana mengekspektasikan segala hal bakal dia lakuin. Cuman berpangku tangan, nyuruh-nyuruh, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus sesuai standar aku, harus bla 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 bla. No, we are not doing that. A woman who truly know themselves, they will never force anyone to fit their want. Kamu pasti tahu banget kalau aku itu cenderung against dengan chasing a man. It's not necessarily bahwa kita nggak boleh untuk melakukan itu, but actually kita tuh punya cara yang lebih benar untuk melakukan cara itu. Hi guys, welcome back again to my channel, and yes, you are coming into my new series. Aku memutuskan untuk membuat series khusus tentang femininity dan juga bagaimana kita bisa mengempower satu sama lain sebagai perempuan, because I really love this topic dan aku sangat-sangat excited tiap kali memulai series baru. So welcome to She Creates Her. Ini by the way video kedua setelah sekian lama aku bahas hal tentang femininity dan tentang feminine energy. Dulu-dulunya aku sempat bahas, kamu bisa cek videonya di description box ataupun di link di sini. Dan karena banyak banget yang request untuk dilanjutin, makanya aku bikin sekalian sebagai sebuah series. Di video ini aku pengen sharing bagaimana pola pikirku about a man atau tentang idea dari seorang laki-laki, dan aku bakal bagiin beberapa tips supaya nggak lagi mengejar-ngejar laki-laki, tapi kita ubah gamenya dengan melakukan beberapa hal ini. Apa yang aku maksudkan sebagai tidak mengejar laki-laki, coba deh lihat dari perspektif satu ini. Itu adalah ketika seorang laki-laki itu tidak yakin dengan kamu, tetapi kamu menaruh dirimu dalam posisi dimana kamu harus membuat dia yakin sama kamu. We are not doing that. That's his role. Itu adalah tugas dari laki-laki itu sendiri. Hal tentang mengejar, memburu, dan mendapatkan sesuatu secara biologis itu adalah tentang laki-laki, dan itu adalah role yang harus dilakukan oleh laki-laki. Secara biologis, bagaimana perempuan diciptakan, bagaimana perempuan ini memiliki tujuan, gak peduli kamu memilih untuk mengikuti tujuan itu atau enggak, kita itu jauh memiliki lebih banyak resource daripada apa yang laki-laki miliki secara biologis. Kita punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari sebelumnya sesuatu itu nggak ada. For example, like we are having kids, we are pregnant, we are nourishing. Kita merawat, kita menumbuhkan seorang bayi, seorang anak. We are doing a lot more than man. Like it's a whole another sacrifices. Kalau aku bilang secara metafor, a man seharusnya membuktikan dirinya, berusaha bagaimana untuk impress keluarga perempuan, berusaha bagaimana untuk impress perempuan itu sendiri, untuk menunjukkan seberapa besar dia menghargai si perempuan ini dan peran dari perempuan ini dalam kehidupannya, untuk menunjukkan bahwa si laki-laki ini ingin berada bersama kamu untuk kurun waktu yang lama dan untuk jenjang yang serius, bukan hanya bersama dengan kamu ketika ada waktu untuk bersenang-senang. So, men want to be loved for doing, and women want to be loved for being. Apakah boleh kamu untuk mengungkapkan perasaanmu kepada laki-laki, mengungkapkan kalau kamu suka sama dia, kamu naksir sama dia, atau mungkin bahkan kamu sudah sayang sama dia? It's very okay. But forcing them, memaksa mereka untuk mengikuti keinginan kamu, menjadikan kamu pasangannya, sedangkan mereka nggak mencoba untuk jump into action,
mendapatkan kamu ataupun proving themselves, and you are taking that role, that is not the thing you supposed to be doing. Bukan tentang bagaimana caranya membuat dia mengagumi kamu kembali, okay? It's okay to feel the emotion, it's okay to feel the feeling. Kalau misalnya kamu naksir seseorang, mengungkapkan itu pun nggak masalah, tetapi memaksakan mereka menaruh dirimu, harus meyakinkan dia, that is not the thing we supposed to be doing. Aku nggak bilang ini ada yang salah atau ada yang benar, no, tapi mana yang seharusnya nggak kamu lakukan dan mana yang harusnya kamu lakukan, this is what the video is all about. Karena kebenarannya adalah ketika seorang laki-laki mengatakan bahwa dia nggak yakin ke kamu, dia nggak tahu apakah dia ini tertarik sama kamu atau enggak, dan kamu mencoba untuk loncat dalam posisi untuk memenangkan dia, salah satu bagian dari ego kamu itu terluka. Ada beberapa teman-teman curhat ketika aku lagi sesi private, they are doing anything they can. Perempuan ya ini, mereka menunjukkan seberapa banyak uang yang mereka dapatkan, mereka menunjukkan seberapa besar gelar yang mereka miliki. Laki-laki yang mereka coba untuk kejar, mereka tertarik. But it is not something that satisfy teman-teman yang pada curhat ini. So naturally, sebetulnya secara natural, seorang perempuan lebih merasa dicintai just for being, not for doing things. Ada beberapa kasus memang dimana ada perempuan yang memang disukai ketika mereka bisa achieve sesuatu, mereka merasa lebih dicintai ketika mereka memiliki sesuatu yang lebih tinggi daripada laki-lakinya. But for a man, I mean like a man, it's a man game ya, bukan ngomongin sisi dari perempuannya. Aku paham sebagai seorang perempuan kita juga ingin dipandang berdaya, kita dipandang sebagai orang yang bisa dan mandiri pastinya, tetapi kita melihat dari perspektif biologisnya laki-laki. They want to be loved for doing, and if they love something about women, it's about her being. Aku harap kalian paham ya sampai sini, dan aku harap aku bisa menjelaskannya dengan lebih ngeh lagi. Seorang laki-laki yang maskulin, kebanyakan dari mereka ingin diberikan reward dari seseorang dengan rasa kepercayaan, apresiasi, bentuk rasa cinta, bentuk penghargaan berupa perasaan yang kita sebagai perempuan berikan. That's what masculine men do. Paham ya, poin aku di sini bukan berarti aku menyalahkan atau membenarkan sesuatu, tetapi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya kita lihat sebagai sudut pandang kita. Aku nggak bilang kalau kita harus mengkategorikan orang, kita harus melabeli orang, oh kamu nggak maskulin, oh kamu kurang feminin. No, we are not gonna do that, because we should love people for who they are. Kita harus mencintai seseorang apa adanya, tanpa sebuah syarat, tanpa dia harus jadi maskulin dulu, dia harus jadi feminin dulu, bla bla bla. No, ya apapun itu kita berikan kasih kepada mereka. Tetapi poin yang kutegaskan di sini adalah perempuan itu jauh lebih merasa ingin disayang hanya karena keberadaannya, hanya karena bagaimana perasaan mereka, just for her being, bukan karena si perempuan ini selalu berusaha untuk memenangkan si laki-laki. Kalau kamu selalu berada dalam lingkaran setan di mana kamu selalu mengejar laki-laki dan dia lari, dia pergi, dia makin menjauh, I'm telling you girls, that man doesn't want to be chased. Artinya dia itu sebetulnya tidak mau untuk dikejar, but you are not reading the sign. Kenapa kamu nggak seharusnya chasing dia? Karena kebanyakan seorang laki-laki, mereka itu tuh cenderung lebih sure dan cenderung lebih jujur atas perasaannya. Mereka nggak suka bilang nggak suka, mereka suka bilang suka, mereka bingung, mereka bilang bingung, dan mereka berpikir, mereka bilang berpikir. Ketika mereka yakin, mereka juga akan menaruh effort dalam hal itu. So mostly men are honest, because even dalam dunia ini tuh kita kenal sebuah quotes, men are easy, because truly is. Mereka kebanyakan menceritakan sesuatu yang memang sebenar-benarnya mereka rasakan gitu loh. Kalau mereka sedih ya bilang sedih, mereka bingung bilang bingung, nggak kayak perempuan bilangnya nggak sedih tapi sebenarnya pengen dirasain ataupun pengen ditanya kamu tuh kenapa sih bla bla bla. No, men are honest. And what happen is, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang nggak seharusnya kita lakukan, melakukan hal yang sebetulnya itu adalah peran dari si laki-laki, skenarionya bisa jadi seperti ini. Kamu tertarik sama laki-laki ini, you trying to chase him, and then he say, maaf ya aku nggak tertarik sama kamu, aku nggak punya waktu buat kamu, aku terlalu sibuk untuk ketemu. Instead of kamu menerima semua perkataan itu apa adanya dan tanpa membuat justifikasi macam-macam, you follow your ego. Kamu mendengarkan segala macam statement penolakan dari si laki-laki itu sebagai sebuah titik awal atau titik start di mana kamu mulai berpikir, I should have win him, aku harus memenangkan dia. Why this is happen? Because part of your ego is hurt. Humble yourself girl. I know ini bakal sedikit menampar kamu, tapi aku bukan punya tujuan buruk di sini. Sekali lagi, I just want you
to start thinking in a different mindset, okay? The thing is, dia udah bilang dia nggak tertarik sama kamu, dia nggak punya waktu buat kamu, nggak bisa memprioritaskan kamu. Kita nggak bisa memproses dan menerima di dalam otak kita kalau sebetulnya kita bukanlah perempuan impiannya. Karena untuk perempuan impian dari seorang laki-laki, they gonna do everything they can. Untuk perempuan impiannya, dia akan berusaha gimana caranya memprioritaskan si perempuan ini. Untuk perempuan impiannya, seorang laki-laki akan berusaha gimana caranya untuk memberikan waktu bagi si perempuan ini. Dan bahkan perempuan ini tuh nggak perlu meracau kayak gimana pun. They gonna do everything they can to get the attention from the women. The same thing kan, kalau misalnya kita lagi mencoba untuk mengejar seorang laki-laki, karena sama energinya. Kalau kita pas lagi mengejar laki-laki, we are doing things in a masculine frequency. Kita memprioritaskan dia, kita mencoba cari waktu buat dia, kita bener-bener ketika dia baru nge-tag satu teks aja kita balas gimana caranya biar kita tetap ada bahasan terus. The same thing naturally a man do for his dream girl. Kita nggak terima bahwa kita bukanlah perempuan impiannya. Kita terlalu tertuntut egonya, kita terluka egonya, kita mengikuti keinginan kita, dan akhirnya merasa kita harus memenangkan dia. Coba terimalah hal itu, belajar menerima kalau misalnya laki-laki yang kamu coba untuk dapatkan ini tidak melakukan hal-hal yang kamu inginkan, tidak memprioritaskan kamu, tidak memberikan kamu waktu, bahkan tidak mengeluarkan sepeser pun buat kamu, bener-bener membuat kamu itu merasa menjadi second option. You are not his dream girl. And you need to accept that, because men are honest, and that is the reality. Apa yang kamu lakukan sekarang ketika kamu mengejar si laki-laki ini, itu adalah hal yang akan sama halnya dia lakukan ketika kamu adalah perempuan impiannya. But now, he is not into you. And this is super dangerous kalau misalnya kamu tetap melakukan hal itu. I know in the back of your head, kan di dalam hati kamu bakal bilang, tapi enggak kayaknya dia tuh karena sibuk gini-gini, karena emang dia belum pegang HP aja, dia lagi ada kegiatan bla bla bla. You are trying to justify, kamu mencoba untuk menjustifikasi bahwa omongan aku ini salah dan kamu belum bisa menerima ini. I know. But what happened is, he is going to be the center of your emotion. Kalau kita terus-terusan melakukan itu, for example, dia nggak balas pesan kamu, kamu sedih. Dia nggak balas pesan kamu, kamu galau. Dia ternyata jalan sama orang lain di waktu yang sama kamu ngajak dia jalan, kamu mikirin gimana caranya, kok aku bisa diginiin, kok gini. See? Dia menjadi kehidupan kamu pada akhirnya, and we are not doing that. Is it worth your time? Bayangin kayak gini, you go with him, kamu beneran jadi sama dia. Dalam keseharian itu dia ngelakuin kegiatannya, dia kerja, dia ketemu sama teman-teman, dia hangout, hahaha hihi ke sana sini, and you are just there waiting for him to reply your text, to reply your call, to call you back. Ask yourself, are you devaluing yourself? Apakah kamu menurunkan value dari dirimu sendiri? Karena bayangin kalau misalnya in a long run, for example, kamu beneran jadi sama dia and you are not even his dream girl. What's gonna happen is you are devaluing yourself. You're settling for less just because your feelings, and it's not worth for the long run. Dia nggak mencoba meraih apapun untuk mendapatkan kamu, karena metafornya ya kayak gini. Aku nggak bilang kita ini adalah seekor tikus, enggak. But naturally, biologically, a man is made to be a hunter. Ibarat kalau misalnya kita buka pintu, aku adalah buruan kamu, aku di sini, kita hahaha hihi sama pemburu kita. Aren't we stupid? Aren't we just so stupid? I'm not saying that you are a rat or you are a mouse, atau kamu itu adalah barang, no. But that is the metaphor. Because biologically men are made to be a hunter, and you are giving yourself as a prey to them. He is not trying to achieve anything. Kalau dalam peribahasa Jawa memang ada, tresno itu jalaran seko kulino. Cinta itu tumbuh dengan kebiasaan gitu. Maksudnya dalam seiring waktu bersama kayak gitu loh. But it is a long process, honey. Like the process where you're trying to prove yourself every day, you are trying to be present. Kamu selalu mencoba untuk hadir, kamu selalu mencoba untuk mengisi segala ruang-ruang kosong yang tidak bisa dia berikan. Kamu mencoba untuk membuktikan dirimu untuk mendapatkan dia. That is not worth your time. Memang ada kasus-kasus yang perempuan berhasil mendapatkan laki-laki impiannya, tapi it's a long process. Kalau ada sesuatu yang lebih membuat kita mudah, why not? Kenapa nggak kita coba berpangku tangan? Dia yang sebagai pemburu harusnya mencari kita dong, bukan kita yang sebagai mangsa malah menunjukkan aku di sini. Aku coba untuk buru aku. Metaphorically that is not right. Begitu pula untuk si laki-laki, it will hurt his energy. Karena pada akhirnya kamu tuh nggak memberikan dia sebuah space di mana dia bisa jump into that space, lompat ke ruangan itu untuk mencoba melakukan perannya. Why? Because you already do it all.
gitu, karena kamu udah lakuin semuanya itu buat dia. Dan satu pertanyaannya sering banget didapatkan, apalagi di video-video ketika aku ngomongin hal ini, gimana caranya biar pasangan aku lebih bisa memperdulikan aku, gimana caranya biar dia lebih bisa memprioritaskan aku. The first mistake we do adalah kita settling for less gitu loh. Jadi memang harusnya hal seperti ini tuh dilakukan pada saat awal kita memulai sebuah hubungan. Dan kalau misalnya kita udah melakukan kesalahan itu dari awal, what do we do now? Kita coba untuk memberikan dia sebuah ruang dan coba untuk justifikasi segala macam overthinkingmu di kepalamu sama dirimu sendiri. Kalau seorang laki-laki itu bilang dia nggak punya waktu buat kamu, kalau seorang laki-laki itu bilang dia nggak bisa memprioritaskan kamu, kalau dia bilang dia nggak suka ke kamu, take it as a no. Like, take it as it is gitu loh, nggak usah dipikir-pikir, oh mungkin dia lagi gini ya. Hilangkan semua justifikasi itu, because men are honest, you know, like whatever a man say, it's totally what it's in their head. Kalau dia bilang dia terlalu sibuk buat kamu, memang dia sibuk buat kamu. Dan what you do, you move on with your day, you are doing your things. Kalau akhirnya dia memprioritaskan kamu dan bahkan membuat waktu buat kamu, ya artinya dia memiliki kesempatan untuk berada bersama kamu di masa depan. You know, like open the gate, buka pintu selebar-lebarnya, jangan tutup akses, tetapi kamu yang harus mengontrol hatimu sendiri. Jangan langsung ambyur di satu momen itu aja, oh dia udah baik kok sama aku makin menggila-gila sama dia. No, we are trying to help ourselves with our self-control. Itu harus diutamakan gitu loh, because you are the thing that he is trying to win. Terkadang banyak perempuan itu tuh terlalu overly walking with their ego. I know, aku ngomong kayak gini juga aku masih sebagai seorang perempuan yang juga berjalan dengan egoku. Ketika melihat laki-laki, melihat bagaimana penampilan dia secara eksternal gitu, secara looks ya, oh my god dia cocok banget sama selera aku, oh my god dia degree-nya oke banget, oh my god dia kerjaannya bagus banget, like he is 100% my type. But we never look at his quality. Will he make time for me? Will he prioritize me? Will he look after me? Will he understand me? Will he willing to learn about me? We are never trying to step into that, because we are too blinded by ego. Kita terlalu terbutakan dengan ego sampai kita nggak bisa melihat apakah kualitas dia bisa dibuktikan. Kamu aja betul belum mengenal dia lebih dalam, tapi dia sudah kamu jadikan sebagai center dari matamu, ibarat sebagai seseorang yang sangat-sangat kamu idolakan. Kamu harus sama dia, dia harus gimana caranya jadi pasangan kamu, bahkan suami kamu. Like, you really give out yourself to that false potential. Karena nggak seharusnya kita melihat sesuatu tuh dari hal yang kita pandang aja, karena kita nggak pernah tahu sisi lain dari hal itu. Kita nggak bisa menganggap dia itu keren, dia itu ganteng, dia itu sesuai sama tipe kamu, dia itu sangat-sangat famous di sosial medianya sebagai sebuah angan bahwa dia adalah future husband kamu. Kenapa kamu nggak mencoba untuk mengamati bagaimana kualitas dia? Kenapa kamu nggak mencoba untuk melihat lebih detail lagi seberapa bisanya dia untuk memprioritaskan kamu? Kenapa kamu nggak mencoba untuk scanning lebih dalam tentang diri dia itu seperti apa? Sometimes you are too blinded by the thing we see by our eyes. He fits all of your standards and everything, but have you seen his quality? Kenapa kamu selalu mematokkan penampilan secara eksternal ataupun hal eksternal yang terpancar dari dia? Pakaian dia, tingginya dia, keuangan dia, seberapa beraninya dia, seberapa pinternya dia berbicara untuk menutupi segala kualitas yang sebetulnya kamu butuhkan, yang sama sekali belum dia buktikan. Dia bahkan belum mencoba loh untuk menunjukkan siapa dirinya kepada kamu. Kenapa seringkali kita sebagai perempuan melakukan ini? Menjustifikasi setiap hal yang dia lakukan sebagai seolah itu adalah our future husband potential, because we don't know ourselves. Apakah karena sebenarnya tuh ego kamu terlalu tinggi? Ego kamu terlalu tinggi di mana kamu gak bisa menerima sebuah penolakan, makanya kamu mencoba untuk mengejar dia. Atau mungkin karena ketakutan kamu sendiri, ketakutan di mana kamu takut gak akan menemukan laki-laki sebaik dia lagi. Kamu takut kalau misalnya nanti kamu gak bisa bersama dia, kamu takut melihat dia sama orang lain. Atau karena selama ini kamu trauma diperlakukan sama orang tua kamu, di mana kamu selalu merasa kalau dicintai itu harus ada syaratnya, dan kamu melihat dia qualify secara eksternal, memenuhi hal-hal standar trauma kamu itu. Take it as it is. Gak usah mencoba diidealisasi, gak usah mencoba dijustifikasi macam-macam. Tapi di sini aku menggarisbawahi ya, buat laki-laki yang memang mencoba untuk effort buat kamu, tetapi memang karena tuntutan pekerjaan ataupun karena hal-hal lain yang memang rutinitasnya dia gitu loh. Rutinitas dia untuk selalu bekerja dan kerjanya mungkin dari 9 to 5, gak punya waktu untuk nelpon kamu. Kamu juga jangan jadi orang yang menuntut gitu, oh kamu gak memprioritaskan aku ya, berarti kamu artinya gak memperdulikan aku lagi. No, because it's his routine. Itu adalah rutinitasnya
dia. And I think one of the best quality that we can see in man is his consistency. Cara untuk kita tahu apakah seorang laki-laki itu mempermainkan kita atau enggak, bahkan seorang perempuan juga bisa seperti ini, itu adalah ketika dia konsisten. Kalau misalnya laki-laki itu beralasan sibuk karena dia melakukan suatu rutinitas reguler yang selalu dia lakukan, ya jangan kita tuntut macam-macam, because that's his commitment, that's his consistency. We need to appreciate that. Jangan dikit-dikit nge-cut off dengan alasan gak sesuai standar kamu, tapi kamu sendiri gak mencoba untuk menerima hal itu lebih dulu, untuk menerima bahwa he is doing his regular commitment, babe. Ketika dia tahu punya waktu buat kamu, pasti dia bakal kembali memprioritaskan kamu kembali. Kalau misalnya enggak, ya berarti kamu coba untuk komunikasikan sama dia. Jangan main-main cut off sekedar hanya karena alasan dia nggak memenuhi standar kamu. No, kita harus menerima seseorang selayaknya paket ketika kita terima pada saat dia datang gitu loh, pada saat ketika kita melihat dia di saat awal pertama kali. Jangan mencoba memanipulasi orang, membentuk seseorang menjadi seseorang yang dia sendiri tuh bukan orang yang seperti itu pada awalnya ketemu kamu, untuk memenuhi ekspektasi kamu sendiri. No, accept people just for who they are. Kalau kamu sekarang berada dalam sebuah hubungan berlangsung mungkin udah lama dan ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, itu udah beda lagi ya kasusnya. It's about communication dan about understanding. Kita punya pembahasan beda tentang hal itu. But for now, I guess this is more like untuk perempuan-perempuan yang memang sedang dalam zona untuk mengejar seorang laki-laki. Get it? Don't mold someone into something they are not. Lagian ngapain juga kamu ngelakuin ini? Apakah karena kamu takut gak akan nemuin sosok seperti dia lagi dalam dunia ini, terus kamu memaksa dia sesuai sama pikiran kamu memanipulasi seseorang agar bisa fit in sama standar kamu? Atau karena kamu trauma, ekspektasimu pernah dijatuhkan sama seseorang, jadi kamu membuat dia yang memang sebenarnya serius sama kamu ini sebagai wish generator untuk membuat segala keinginan kamu nyata terjadi? Atau karena ketakutanmu gak akan pernah menjumpai laki-laki yang baik di dunia ini, sehingga kamu mencoba untuk merantai dia gimana pun caranya, kamu jadi controlling dan overly possessive sama seseorang ini? No, accept people as who they are. Kita aja tuh nggak ada sempurnanya sama sekali gitu. Coba untuk kurangin tuntutan kamu, kurangin controlling kamu, kurangin manipulasi orang harus sesuai sama ekspektasi kamu. Hanya karena kamu pernah disakiti sebelumnya, kita nggak boleh untuk demand atau meminta sesuatu di luar dari batas kemampuannya dia. Karena pada saat kita menerima dia sebagai seorang laki-laki, sebagai pasangan kita di awal, that's his whole package. Itu adalah seluruhnya paket yang kamu terima seperti itu gitu. So I'm saying things di sini seperti yang aku bilang di awal. Aku tuh kurang setuju sama extreme feminist yang cenderung merendahkan laki-laki, because I do believe there are good men out there yang mencoba memang benar-benar memberikan yang terbaik buat kita gitu. Tapi terkadang tuh karena standar-standar sosial media yang harus gini, oh laki-laki kamu nggak memberikan waktu buat kamu, cut off. Itu bikin aku kayak sakit hati banget, because men do feel, mereka tuh juga ngerasain sesuatu, mereka juga manusia, mereka juga ngerasain sakit. Ada laki-laki yang sialan di luar sana memang banyak banget, tetapi laki-laki yang baik tuh juga banyak loh. Cuman kadang tuh kayak aku nggak mau aja standar cut off ini terlalu dinormalisasikan. So back to the topic, memang sebaiknya kita tidak mengejar lelaki, tetapi kita mencoba untuk melakukannya dengan sebuah permainan gitu. Permainan bukan untuk memanipulasi seseorang, enggak, tetapi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan value kita. Kita membuktikan kepada seluruh semesta bahwa kita ini adalah orang yang layak untuk dibuktikan gitu loh, untuk diperjuangkan. Hal ini bukan berarti kita meninggi, kita menjadi arogan, terus kita memandang laki-laki lebih rendah. No, we are still giving compassion, because that is what feminine is all about. We are nourishing, kita mencoba merawat, kita mencoba untuk memberikan kasih, kita memberikan sebuah kedamaian dimanapun kita berada. It is not about judging, bukan tentang menjatuhkan orang, menghakimi orang, apalagi menjatuhkan laki-laki itu sendiri. Jadilah seorang perempuan yang vibrant, vibing, dan enjoy gitu loh, yang playing gamesnya tuh main cantik, dalam artian we just gonna prove our value. Kita nggak mencoba menutup akses untuk siapapun, kita memilih menyeleksi siapa yang akan dekat sama kita tuh nggak apa-apa banget, tetapi bukan berarti harus merendahkan orang-orang yang mungkin mereka juga masih belajar memantaskan diri untuk sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Give the space for them to grow while you are also working on yourself and proving your value. And the next step, ketika kamu mengalami sebuah penolakan, merasa dia gak merespon kamu merasa dia gak memberikan kamu waktu, kamu merasa dia gak memprioritaskan kamu, terima aja, gak usah kebanyakan justifikasi, and then moving on. Start to rework yourself, do some good thing for yourself. Berhenti ngelihat segala sesuatu dari lensa kacamata ego kamu. Mulai untuk rework, mulai untuk humblekan diri kamu sendiri, rendahkan hati dirimu, mulai untuk mengerti seberapa dalam sih luka yang aku miliki sampai aku memiliki keinginan untuk mengejar dia ini hanya karena
karena aku merasa standar yang aku cari itu kudapatkan dari dia. Speaking about neuroscience, actually kita tuh nggak butuh orang lain untuk merasa dicintai loh sebetulnya. Kita bisa mencintai dan memberikan itu kepada diri kita sendiri, tetapi terkadang kita bingung untuk melakukan itu dari mana. So instead of kamu mencoba mengejar dia padahal kamu udah ditolak, kamu udah gimana caranya sama dia ini dijauhin, gak usah coba justifikasi, take it as it is and then go move on with your day. Karena ibarat kayak gini, okay, let's say aku bantuin kamu, kita bareng-bareng berdua bikin dia gimana caranya supaya bisa ngejar kamu, gimana caranya biar bisa suka sama kamu, let's do it. Aku bakal bantu kamu, mau pakai cara spiritual lah, mau pakai cara magis lah, mau pakai ini, ayo kita lakuin itu. Tapi apa yang akan terjadi di masa depan ketika dia ternyata melakukan sesuatu semaunya dia? Apakah kamu akan terus-terusan bergantung, aduh Kak Ayo tapi ternyata kok dia gini lagi ya? Kebayang nggak kehidupan kamu taruh sama kepastian dari satu orang yang dari awal udah nolak kamu mentah-mentah? Do you realize that you are hoping for a false potential? Kalau aku ya, prinsipnya kalau aku bisa mengambil suatu hal yang pasti, kenapa aku harus ngikutin hal yang nggak pasti? You don't want that for your future. Kamu nggak akan pengen hal itu terjadi untuk masa depan kamu sendiri. Jadi kamu paham kan sekarang apa yang harus kamu lakuin? Not to cut off, be open, focus on yourself, work on you. Lakuin segala hal yang membuat kamu jauh lebih mengerti seberapa dalamnya kamu mengerti dirimu sendiri. Karena sekarang dalam posisi ini kamu chasing dia, you are confused. A little part of your heart is confused. Maybe ego kamu kurang tervalidasi, maybe trauma kamu sebetulnya belum kamu fixing. Just fix that and build yourself. So that's why aku bikin series ini adalah tentang She Creates Her, karena kita tuh bener-bener mencoba untuk membuat diri kita, we are good enough as we are memang, tapi kita apa salahnya sih untuk membangun diri kita sebagai seorang wanita atau seseorang sosok yang memang kita inginkan itu ada dalam diri kita. Aku nggak memungkiri ya, ada di beberapa relationship, bahkan aku jumpai di hubungan orang tua aku sendiri, di keluarga-keluarga yang saudara-saudara aku, ada di mana kasusnya mereka itu works dengan cara perempuan yang jauh lebih maskulin dan laki-laki yang lebih feminin. Karena setiap orang tuh berbeda, kita nggak bisa menyamaratakan, oh kamu perempuan nggak feminin sih makanya kamu gini-gini, nggak boleh kayak gitu, karena setiap orang berbeda. So kalau misalnya kamu udah berada dalam relationship yang lama sama si cowok kamu ini, terus ternyata selama ini things working out like that gitu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di sosial media, dan just go do you. Lakuin apa yang kamu lakuin selama ini gitu. Karena aku tuh percaya setiap hubungan tuh nggak harus selalu masuk akal di mata orang lain. Cuman memang buat aku sendiri, aku personally, what works for me is when I become feminine and I look for the masculine side. Tapi untuk beberapa hubungan, seorang perempuan lebih enjoy untuk menjadi maskulin. Mereka nggak merasa harus butuh laki-lakinya yang feminin itu harus menjadi maskulin tuh enggak gitu, like they literally enjoy, nggak ada tuntutan apapun, dan just go for it gitu loh. Nggak ada salah benar seperti yang aku bilang di tadi ya. Cuman memang buat kamu yang lebih ngerasa aku kayaknya tuh lebih suka kalau misalnya seorang laki-laki tuh mencintai aku hanya karena keberadaan aku aja, bukan karena aku harus proving myself, maka artinya kamu harus mulai work untuk lebih mengerti dirimu sendiri and activate the feminine energy inside of you. So that's all for today's video guys. Aku bakal bikin part ini lebih banyak lagi, jadi jangan lupa ikutin series She Creates Her. Coba deh, aku pengen tahu pikiran kalian atau pendapat kalian. Komen di bawah ya, bagaimana tanggapan kamu soal video ini, ataupun kamu cerita soal hubungan kamu, kita bisa bahas di sana satu persatu. And I will appreciate it if you leave a subscribe on this channel because it will support this channel to grow bigger. So yeah, thank you so much for watching and I'll see you on another video. Bye bye.